Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas soal sel elektrokimia. Nah, kita akan lihat ya, soalnya hanya satu soal. Kita akan lihat soalnya. Nah, kita bacakan dulu. Diberikan data sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4 reaksi, semuanya adalah reaksi menangkap elektron ya. Berarti ini semuanya adalah reaksi reduksi. Kemudian diberikan datanya setiap reaksi itu N0 selnya. Artinya E0 sel untuk reaksi reduksi. Ya. Nah, di sini ada yang positif harganya berarti dia mudah melakukan reduksi. Sementara yang negatif berarti dia lebih mudah melakukan oksidasi. Kemudian pertanyaannya adalah reaksi yang berlangsung spontan adalah. Nah, ini pilihannya ya, ada optionnya dari A sampai E, berarti ada 5 option, nanti kita akan bahas satu-satu. Mari kita sekarang lihat option yang A. Ya. Nah, sekarang option yang A, di sini ada reaksinya CD2+ ditambah Ce3+ menghasilkan CD ditambah Ce4+. Nah, berarti kita gunakan data untuk kedua reaksi reduksi, yaitu dari Ce4+ menangkap elektron menjadi Ce3+, N0 selnya positif 1,17 volt. Kemudian yang kedua adalah CD2+ tambah 2 elektron menghasilkan CD, N0 selnya adalah min 0,40 volt. Nah, sekarang dalam garis bilangan kita akan susun ya data N0 sel itu berdasarkan harganya positif dan negatif. Berarti negatif dalam garis bilangan selalu posisinya di sebelah kiri ya, atau yang lebih kecil pasti di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan itu pasti lebih besar ya. Potensial selnya ini adalah sebenarnya deret volta ya, tapi kita hanya ambil sebagian saja dari data yang diberikan oleh soal. Jadi tidak perlu dihafal seluruh deret volta ya. Kemudian kita tahu bahwa semakin ke kiri itu maka harga N0 sel menunjukkan semakin mudah untuk melakukan oksidasi. Nah, sekarang tadi kita akan berikan tanda mana yang lebih mudah oksidasi, tentunya adalah yang berharga min 0,40. Sementara yang positif 1,17 itu lebih mudah untuk melakukan reduksi. Ini data dari N0 sel ya, dari kedua contoh reaksi reduksi di atas. Kemudian kita akan periksa option A. Kita lihat di sini salah satu saja ya, salah satu saja, tidak usah semuanya karena nanti kita akan lihat kalau dia sesuai dengan data N0 selnya, maka reaksi tentu akan spontan, berlangsung spontan. Sekarang kita lihat CD2+ ya, dalam persamaan reaksi pilihan A itu berubahnya menjadi CD. Kita tahu bahwa CD di sini bermuatan positif 2, sementara CD-nya bermuatan 0 ya. Nah, sekarang kita lihat perubahannya dari positif menjadi 0. Kita tahu ini adalah tergolong reaksi reduksi ya, reaksi reduksi. Jadi CD2+ menjadi CD itu di sini di option A dia mengalami reduksi. Sementara kita lihat di data ya, di data itu N0 selnya adalah min 0,40 volt. Berarti untuk CD berdasarkan N0 sel dia lebih mudah untuk melakukan oksidasi. Karena itu tidak sesuai ya. Jadi tidak sesuai pilihan yang ditempatkan pada option A, CD mengalami reduksi, sementara berdasarkan data N0 dia harusnya lebih mudah mengalami oksidasi. Maka option A tidak akan berlangsung spontan. Nah, begitu caranya ya. Jadi ada cara yang tidak perlu kita menghitung, tapi kita akan tempatkan menurut garis bilangan dari setiap harga N0 sel dan kemudian kita bandingkan ya. Berikutnya ya masih soal yang tadi, sekarang option yang B. Kita lihat di sini, nah kita juga sudah tempatkan ya. N0 sel untuk masing-masing adalah positif 0,07 volt dan positif 1,17 volt. Dua-duanya sama-sama positif, tetapi yang paling kecil tentu kita tempatkan di sebelah kiri kalau berdasarkan urutan garis bilangan. Karena itu yang sebelah kiri pasti lebih mudah untuk melakukan oksidasi dan yang sebelah kanan itu lebih mudah untuk melakukan reduksi. Nah, ini kita bandingkan saja. Sekarang kita lihat pada option B.
Di option B, AGBR berubah menjadi AG, ya kan? AGBR berubah menjadi AG. Kita tentukan dulu nih. AGBR muatannya adalah sebesar positif 1. Nah, ini harus sudah mahir ya menentukan muatan atau bilangan oksidasi. Kemudian AG itu muatannya atau biloxnya adalah 0. Nah, berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi kan? Nah, kalau itu yang terjadi, maka reaksi yang berlangsung AGBR berubah menjadi AG adalah reaksi reduksi. Nah, kita cek, kita periksa. Pada data N0 sel, AGBR itu N0 selnya adalah positif 0,07. Jadi dia sebenarnya lebih mudah untuk melakukan oksidasi. Maka penempatan AGBR di sini pada option B itu tidak tepat karena dia lebih di situ dia mengalami reduksi ya, padahal harga N0-nya menunjukkan dia lebih mudah oksidasi. Maka option B juga tidak spontan ya. Berikutnya yang nomor 3. Nah, ini juga sama seperti tadi, tentu kalau sekarang pasti sudah bisa menebak ya apakah reaksi ini spontan atau tidak. Coba perhatikan ya. Jadi di sini ada N0 sel yang minus 0,40 dan positif 1,34. Tentu di sini mana yang oksidasi? Yang lebih mudah oksidasi adalah yang negatif 0,40. Kemudian kita cek pada option C, kita lihat salah satu saja ya. Misalnya di sini CD2+ mengalami perubahan menjadi CD. Nah, kita tahu di sini CD2+-nya positif 2, CD-nya 0, maka penurunan bilangan oksidasi itu artinya CD2+ menjadi CD mengalami reaksi reduksi. Berdasarkan harga N0 sel dari data soal, kita lihat bahwa CD2+ menjadi CD itu negatif 0,40 sehingga dia sebenarnya lebih mudah untuk melakukan oksidasi. Karena itu option C juga berlangsung tidak spontan ya. Jadi reaksinya tidak spontan. Kemudian kita cek yang D ya. Yang D ini, nah dengan cara yang sama kita tempatkan dulu masing-masing harga N0 selnya ya pada garis bilangan. Kita tempatkan yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Kemudian kita cek salah satu saja. Misalnya sekarang kita lihat untuk AGBR, kita ambil misalnya berubah menjadi AG, ya kan? Karena di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah AGBR, yaitu muatannya positif 1 berubah menjadi 0. Nah, kita lihat perubahannya menurun dari positif 1 menjadi 0, maka reaksinya berlangsung reaksi reduksi. Sementara kita lihat untuk AGBR, N0 selnya itu positif 0,07. Walaupun positif, tetapi dia lebih kecil daripada reaksi reduksi HOBR ya. Nah, karena itu, maka berdasarkan N0 sel, AGBR itu lebih mudah melakukan oksidasi. Karenanya, reaksi untuk option B berlangsung tidak spontan. Sudah, kalau A, B, C, D tidak spontan, tentunya harus yang E yang spontan ya. Kita periksa. Nah, dengan cara yang sama kita cantumkan dalam garis bilangan urutan dari harga N0 sel masing-masing. Kemudian kita cek satu saja, salah satu. Nah, misalnya di sini CE4+ berubah menjadi CE3+. Kita lihat di situ biloxnya atau muatannya positif 4, kemudian CE3+ itu positif 3. Nah, ini ada penurunan ya, penurunan bilox dari positif 4 menjadi positif 3, maka reaksinya adalah reaksi reduksi pada option E. Nah, sekarang kita cek. Data N0 sel untuk CE berubah menjadi CE3+ adalah positif 1,17. Ini lebih positif daripada AGBR, sehingga reaksinya lebih mudah untuk melakukan reduksi. Karena itu sekarang cocok nih. Jadi CE4+ berubah menjadi CE3+, itu sesuai dengan harga N0 selnya. Itu lebih mudah melakukan reduksi. Maka option E adalah yang benar ya. Nah, demikianlah kita cara menentukan apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak tanpa harus dihitung. Ya, jadi ini adalah trik cara cepat untuk menjawab soal, terutama adalah apabila soal-soal ini muncul di latihan soal SBM misalnya ya. Jadi kita harus berpacu dengan waktu, maka kita pakai trik cepat, cara cepat. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.